Shut the batteries. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Gradiana Januarti Wiku dengan NIM B1D1247176. Saya dari kelas E, angkatan tahun 2024. Terima kasih. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kewarganegaraan tentang hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau diperoleh oleh seseorang karena telah dijamin oleh undang-undang atau peraturan. Contoh, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, hak menyampaikan pendapat, hak dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama hak asasi manusia atau HAM. Hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi seperti hak hidup, hak kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan. Yang kedua, hak konstitusional, yaitu hak yang dijamin oleh konstitusi suatu negara seperti hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai bentuk tanggung jawab. Contoh, kewajiban membayar pajak, kewajiban menaati peraturan, kewajiban menghormati hak orang lain. Kewajiban dibagi menjadi dua jenis, yaitu kewajiban individu, kewajiban yang bersifat pribadi seperti menghormati hukum. Yang kedua, kewajiban kolektif, yaitu kewajiban bersama sebagai warga negara, seperti membayar pajak dan menjaga ketertiban. Yang kedua, dasar hukum. Hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat dalam pasal 27 ayat 1, yaitu persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Pasal 28A sampai dengan 28J yaitu hak asasi manusia. Pasal 30 kewajiban bela negara. Pasal 31 hak atas pendidikan. Yang ketiga, contoh hak dan kewajiban warga negara. Jadi, contoh hak warga negara yaitu yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, memperoleh pendidikan yang layak. Yang ketiga, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan. Yang keempat, berpartisipasi dalam pemerintahan seperti memilih dalam pemilu. Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, kewajiban membela negara terdapat dalam pasal 30 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kewajiban membayar pajak untuk kemajuan negara. Yang ketiga, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewajiban menghormati hak orang lain. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam perspektif negara. Yang pertama, negara sebagai menjamin hak. Negara bertugas menjamin hak-hak warga negara melalui kebijakan dan hukum yang berlaku. Contohnya, sistem pendidikan gratis untuk pendidikan dasar, pelayanan kesehatan dasar. Yang kedua, warga negara sebagai pelaksana kewajiban. Jadi, warga negara berperan aktif dalam mendukung negara dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban, seperti kewajiban membayar pajak untuk pembangunan, kewajiban lingkungan hidup, kewajiban ikut serta dalam pemilihan umum. Yang kelima, hubungan hak dan kewajiban. Jadi, hak dan kewajiban ini saling berhubungan. Hak dan kewajiban adalah dua konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai hubungan antara hak dan kewajiban. Yang keenam, hak dan kewajiban memiliki hubungan saling melengkapi. Ketika seorang menuntut haknya, ia juga harus menjalankan sebuah kewajibannya. Misalnya, hak warga negara berhak atas fasilitas umum yang baik. Kewajibannya, warga negara wajib menjaga dan tidak merusak fasilitas tersebut. Negara memiliki peran sebagai menjamin hak warga negara, tetapi warga negara juga harus melaksanakan kewajibannya kepada negara.
Low battery. Please Jika charge. seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, hal ini dapat menciptakan konflik dan ketidakadilan. Hak tanpa kewajiban penyebab ketidakseimbangan. Contohnya, jika seseorang hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, hal ini dapat menciptakan konflik dan ketidakadilan. Contohnya, hak menggunakan fasilitas umum tanpa kewajiban membayar pajak dan membebani keuangan negara. Aspek hukum dalam hak dan kewajiban. Indonesia menganut paham harmoni antara hak dan kewajiban, maupun sebaliknya antara kewajiban dan sebuah hak. Hak asasi tidak berjalan tanpa dibarengi oleh kewajiban asasi. Yang kelima, dasar hukum hak dan kewajiban. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai pasal 26 sampai dengan pasal 34 termasuk HAM dan kewajiban dasar manusia. Penjabaran hak dan kewajiban secara terperinci dituangkan dalam undang-undang. Yang keenam, hak dan kewajiban negara terhadap negara. Menurut Undang-Undang 1945 hasil amandemen bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali mempunyai hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan tidak ada diskriminasi dalam implementasi untuk kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketujuh, wujud hubungan warga negara dan negara. Yang pertama ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua membela negara, hak berpendapat, hak kemerdekaan memeluk agama, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia, hak ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial. Kewajiban warga negara terhadap warga negara. Yang pertama, kewajiban mentaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, kewajiban membela negara. Yang ketiga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara. Yang kedelapan, hak asasi manusia atau HAM. Menurut PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dengan kemanusiaan sendiri, yang tanpa hak tersebut mustahil akan hidup sebagai manusia. HAM sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia. HAM sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai sebuah anugerah Tuhan yang dimiliki sejak kita lahir. HAM berkembang menjadi 4. Kebebasan yang pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin D. Roosevelt. Kebebasan tersebut antara lain kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari kemerawatan, kebebasan dari ketakutan. Di Indonesia sejak tahun 1945, pemikiran tentang HAM mulai terfokus pada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan berbicara dan berpendapat, kebebasan memeluk agama, bahkan pembentukan organisasi dan partai politik telah mendapat legitimasi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi demikianlah materi yang telah saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan.